Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Haji Saputra. Saya dengan nomor absen 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi pengangguran. Materi ini mencakup pengertian jenis-jenis pengangguran, penyebab, dampaknya terhadap pembangunan sosial, serta cara mengatasinya. Yang pertama, pengertian pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seorang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan usaha baru. Tingkat pengangguran dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam suatu waktu tertentu. Jika jumlah angkatan kerja meningkat tetapi lapangan kerja tidak bertambah, maka tingkat pengangguran juga akan meningkat. Yang kedua, jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya. Yang pertama itu berdasarkan faktor penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran. Satu, pengangguran konjungtor skill terjadi karena turunnya kegiatan perekonomian, misalnya saat daya beli. Ayo ulang dari penyebab pengangguran. Ini ditunjukin. Iya. Ini Gini. Ini kedua yang kedua jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya. Yang pertama itu berdasarkan faktor penyebab. Nah, yang gini guys, faktor penyebab. Yang di sini adalah pengangguran siklis, pengangguran struktural, dan pengangguran musiman. Nah, yang saya jelasin ya satu-satu. Itu pengangguran konjungtor atau siklis terjadi karena turunnya kegiatan perekonomian. Misalnya saat daya beli masyarakat turun, perusahaan menghentikan produksi dan sebagian suruh diberhentikan. 2. Pengangguran struktural terjadi karena perubahan struktur ekonomi atau penggunaan teknologi baru sehingga tenaga kerja lama tidak mampu menyesuaikan. Yang ketiga, pengangguran musiman terjadi pada bidang pekerjaan yang bergantung pada musim, seperti pertanian dan perikanan. Nah, yang berdasarkan lama waktu kerja. Saya jelaskan ya. Berdasarkan lama waktu kerja, pengangguran terbuka atau open unemployment, orang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Yang kedua, setengah menganggur, underemployment, orang yang bekerja tapi jam kerjanya sedikit, produktivitasnya rendah, atau penghasilannya belum layak. Yang ketiga, pengangguran terselubung, disguised unemployment, terjadi ketika tenaga kerja bekerja, tapi kemampuan atau produktivitasnya tidak dimanfaatkan optimal. Misalnya pekerja yang jumlahnya terlalu banyak di satu pekerjaan. Nah, guys, yang ketiga itu dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional menurun. Semakin tinggi pengangguran, semakin rendah pendapatan nasional karena banyak tenaga kerja yang tidak produktif. Yang kedua, penerima negara menurun. Semakin banyak pengangguran, semakin sedikit orang yang membayar pajak, akibatnya penerimaan negara ikut turun. Yang keempat, beban psikologis. Pengangguran dapat menyebabkan stres, rasa tertekan, dan berpengaruh pada kehidupan sosial sehari-hari. Yang keempat, biaya sosial meningkat, termasuk biaya untuk bantuan sosial, kesehatan, keamanan, hingga peningkatan angka kriminalitas. Yang keempat, cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, mengatasi pengangguran skills dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong permintaan barang dan jasa. Yang kedua, mengatasi pengangguran struktural melalui pendidikan, pelatihan kerja agar tenaga kerja mampu menyesuaikan kemampuan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang ketiga, mengatasi pengangguran friksional
dengan menyediakan informasi lowongan kerja yang lengkap, cepat, mudah diakses. Yang keempat, mengatasi pengangguran musiman dengan membantu masyarakat mencari pekerjaan alternatif atau melatih keterampilan baru saat musim tertentu berakhir. Nah, yang terakhirnya itu penutup ya guys ya. Demikian presentasi saya mengenai pengangguran, mulai dari pengertian, jenis-jenis pengangguran, penyebabnya, dampaknya, hingga cara mengatasinya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sudah, Wil? Ya, pas banget. Tamatnya sudah, akhir tadi.